93 ada sedikit sinyal untuk berdiri. Alhamdulillah 93 dipersiapkan, 94 kita membangun pondok yang 5 lokal. Nah, dibangun sama-sama jamaah. Ya. 94 alhamdulillah ketika itu diresmikan oleh Bupati Bandung, Bapak O Jati Permana. Alhamdulillah diresmikan tepatnya tanggal 26 Agustus 1994. Alhamdulillah berdiri, mengambil nama Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah. Al-Mu'awanah tadi dilihat daripada sarana dan prasarana, dilihat dari kuantitas jumlah santri dan kualitas. Kalau kualitas saya bangga lagi ini. Keluar alumni dari Al-Mu'awanah. Dari dulu banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan keluaran Al-Mu'awanah. Banyak yayasan, banyak madrasah, masyarakat di bawah sampai ke lembaga-lembaga yang ingin mendirikan dan juga lembaga-lembaga yang sudah ada menunggu ini alumni dari Al-Mu'awanah. Tahun sekarang saja habis kan? Ya. Ini kebanggaan lah, kebanggaan. Jadi oleh masyarakat juga pemerintah sangat dibantu dengan masalah pendidikan keislaman. Sekali lagi mohon ini kepada semua para asatidzah juga yang telah berjibaku semangat semua. Walaupun mereka subhanallah ya kalau dikatakan honornya tidak seberapa, tapi dengan daya jihad yang tinggi, yang jihadnya ini alhamdulillah ruhnya semua para asatid bisa dibawa sama-sama lompat. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para asatid ini. Mengenai sistem pendidikan yang diterapkan di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah adalah perpaduan antara 3 sistem, yaitu Pondok Modern Gontor, Pondok Pesantren Salafiyah, dan formal administrasinya di lingkungan Kementerian Agama. Kelebihan sistem pengajaran atau pendidikan atau kurikulum yang diterapkan oleh Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Gontor adalah direct method. Inilah yang diterapkan oleh Pondok Modern Gontor, dan ini disadur oleh Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah sebagai rujukan untuk menerapkan kurikulum Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yaitu dengan direct method seperti itu. Adapun kelebihan yang diterapkan kurikulum atau sistem pendidikan di Pesantren Salafiyah ini adalah terkenal dengan kitab kuningnya dan alatnya, dan ini adalah ciri khas pesantren di negeri kita Nusantara, Republik Indonesia. Ciri khasnya adalah pesantren itu adalah kitab kuning dan alat. Tentunya ini juga dijadikan rujukan oleh Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah supaya para santri ini menguasai kitab kuning dan juga menguasai alat. Maka Al-Mu'awanah memadukan antara Modern Gontor dan pesantren Salaf. Ditambah lagi kita karena memang tentunya kita juga mengingat ke depan harus diteruskan ke jenjang yang perguruan yang lebih tinggi, maka kita juga
harus mempunyai ijazah yang dilegalkan oleh negara kita. Maka kita juga berafiliasi ke negara kita, Republik Indonesia, yaitu formal administrasinya adalah di lingkungan Kementerian Agama, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Sebetulnya kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah kalau ditanya pendidikan agamanya 100%. Pendidikan umumnya juga 100%. Itu yang diajarkan di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Tentunya kami setelah berpengalaman 6 tahun di Gontor di Pondok Modern. Kemudian kami juga pernah nyantri di pesantren Salaf. Tentunya ini ada kelebihan dan kekurangan di antara modern dan salaf. Nah, kekurangan itulah maka kita satu padukan supaya betul-betul menghasilkan santri yang sangat ideal. Kalau Al-Mu'awanah ini sore pun juga sama formal, subuh pun juga formal, maka dibuat formal. Inilah kelebihannya Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah, dan diambil dari sistemnya adalah Gontor. Seperti itu. Baiklah, tentunya tentang pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah itu tujuan yang paling penting adalah dakwah. Karena ini adalah tujuan Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah. Bagaimana para santri dididik, dibina, diarahkan, diajarkan untuk menjadi para dai supaya bisa berdakwah ke masyarakat. Karena tujuan dari Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah adalah kemasyarakatan. Bagaimana supaya nanti para santri setelah selesai studi di Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah itu bisa dakwah kepada masyarakat. Sehingga untuk menopang itu Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah ada di dalamnya program PDL, praktek dakwah lapangan. Bahkan setelah 3 bulan sampai 6 bulan sudah diterjunkan santri baru ke majlis taklim masing-masing. Mereka di situ berdakwah, berpidato untuk belajar supaya ke depan mereka punya persiapan. Tentunya ini di antara program yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awanah supaya para santri mampu untuk berdakwah, mengajarkan tentang nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Santri itu dididik dan dibentuk karakternya mulai dari bangun pagi itu sekitar pukul 3.30. Untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud, baru dilanjut dengan baca atau murojaah Al-Quran sampai menjelang adzan subuh. Setelah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini tuh formal, dibimbing oleh ustadz-ustadznya untuk mempelajari ilmu alat, kitab kuning seperti Al-Jurumiyah, Riyadus Shalihin, Nahwu Shorof, dan lainnya. Sekitar pukul 5.30, ada pembekalan kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris yang disampaikan oleh kakak-kakak munazomah guna menunjang kualitas bahasa mereka untuk berdialog dengan bahasa formal, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Karena di sini tuh dilarang berbicara dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Lalu ada waktu tuh 1 jam menjelang pukul 7 untuk mempersiapkan masuk kelas. Biasanya digunakan untuk makan, mandi, olahraga pagi, dan lainnya. Kemudian, masuk kelas pada pukul 7 tepat untuk belajar formal. Itu tuh terus belajar sampai waktu zuhur tiba. Diselang sholat zuhur, kemudian masuk kelas kembali pada pukul 13.30. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai pada pukul 13.30, santri pun makan, dilanjut dengan tidur siang. Ada yang mencuci, ada yang melapihkan lemari. Ya pokoknya waktu luang hingga pukul 14.30. Nah, sesudah itu baru persiapan ke masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah, dilanjut dengan kegiatan hifdzul Quran.
Karena santri itu diwajibkan untuk hafal minimal 1 juz dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, setelah hifzul Quran kira-kira pukul 16, seluruh santri diwajibkan untuk berkegiatan. Jadi, santri tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di kamar. Pokoknya, bebas untuk berkegiatan apapun, seperti ekskul, seperti main bola, kemudian belajar bela diri, bermain musik, belajar komputer, berpramuka, dan lain-lain. Baru nanti ada bel pada pukul 17. Itu menandakan semua kegiatan harus diakhiri guna persiapan pergi ke masjid. Nah, pada pukul 17.30, seluruh santri diwajibkan berada di masjid untuk merojaah kembali hafalan Al-Qur'annya sembari menunggu sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, santri dilanjut dengan kegiatan belajar mengajar sampai waktu isya. Setelah sholat isya, santri makan lalu belajar masing-masing didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, di waktu belajar malam ini, santri biasanya ada yang mengerjakan tugas, mempersiapkan pelajaran esok hari, dan ada juga yang membuat teks pidato untuk malam Jumat dan malam Selasa. Kegiatan ini berlangsung sampai pukul 21.30. Baru setelah itu, santri bersiap untuk tidur. Ada waktu sekitar 30 menit sebelum pukul 22. Ada yang jajan terlebih dahulu, ada yang ke toilet dulu, dan ada juga yang melaksanakan sholat witir terlebih dahulu sebelum tidur. Karena pada pukul 22 ini, santri harus sudah tertidur kecuali bagian hari sulail atau piket malam. Nah, mereka ini tuh bertanggung jawab atas keamanan pondok di saat malam hari sampai waktu subuh tiba. Nah, begitulah kegiatan santri dari awal bangun tidur sampai tidur kembali.